Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Dengan segala limpahan rahmatnya, kita bisa melaksanakan kegiatan rutin di bulan Ramadan, yaitu kegiatan Pondok Ramadan, meskipun dengan cara seperti ini, dengan cara daring. Anak-anak, saya Bu Sulis. Saya akan menerangkan materi tentang itikaf dan zakat. Untuk materi yang pertama yaitu itikaf ya. Sebelumnya saya ingin kalian mencermati sebuah perumpamaan yang mau saya sampaikan. Saya yakin loh di antara kalian pasti memiliki FB atau IG atau Twitter atau medsos apapun, dengan niat, dengan tujuan bahwa kalian tuh akan banyak yang mention, akan banyak yang menjadi follower. Perlu kita ingat ya, bahwa sebenarnya ada yang lebih berhak untuk kita mention, ada yang lebih berhak untuk mendapatkan follower dari semua makhluk yang ada di bumi ini. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, salah satu cara untuk mention, untuk menjadi followernya Allah, yaitu adalah dengan cara itikaf. Itikaf adalah kegiatan berdiam diri di dalam masjid disertai niat. Kegiatan ini bisa kita lakukan dengan mengaji atau membaca Quran, atau bisa juga dengan berzikir. Kapan sih itikaf itu bisa kita lakukan? Biasanya yang paling dianjurkan itu adalah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi di hari biasa, hari lainnya pun boleh. Syarat dan rukun itikaf yang pertama itu adalah niat. Kalian lihat ya, niat itikaf yaitu nawaitu itikaf fi hadal masjidil lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melaksanakan itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Sekarang kita tahu betul kan keadaan hampir semua negara di dunia ini sedang mengalami pandemi. Otomatis kita tidak bisa atau bahkan dianjurkan untuk beritikaf di rumah saja. Sehingga niat ini bisa kita rubah, bukan dirubah, hanya dikurangi menjadi nawaitu itikafi lillahi ta'ala. Kemudian rukun dan syarat yang kedua yaitu adalah menjauhi segala perbuatan yang dilarang ketika itikaf, seperti bersenda gurau atau memakai pakaian yang terbuka auratnya. Rukun dan syarat yang ketiga yaitu Islam berakal dan jauh dari hadas besar maupun kecil. Sekarang kita akan melihat dalil-dalil tentang itikaf. Dalil-dalil tentang itikaf itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Demikian ya penjelasan tentang itikaf. Sekarang kita masuk ke zakat. Zakat adalah mensucikan harta kita dengan cara mengeluarkan harta tertentu dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Zakat ini kalian sudah tahu betul ya bahwa zakat itu masuk sebagai rukun Islam yang ketiga. Jenis zakat ada dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika mendekati Idul Fitri. Besarannya sebesar 3,5 liter atau 2,7 kg dari bahan makanan pokok oleh si pezakat.
Sedangkan zakat mal itu adalah zakat dari harta, seperti hasil ternak, hasil laut, emas, dan perak. Siapakah yang berhak menerima zakat? Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, ghorimin, fisabilillah, dan ibnus sabil. Fakir itu adalah orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu untuk urusan kebutuhan yang mendasar saja mereka tidak mampu, itu masuk dalam fakir. Sedangkan miskin itu adalah orang-orang yang masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi seperti makan itu masih bisa, tapi untuk kebutuhan yang lain mereka tidak bisa. Amil adalah orang-orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Hamba sahaya adalah budak yang ingin memerdekakan diri. Ghorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk membayarnya. Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti berdakwah atau perang. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Sedangkan dalil-dalil tentang zakat itu ada banyak. Di sini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan 177. Surat Al-Maidah ayat 55, surat At-Taubah ayat 5, ayat 34 sampai 35 dan ayat 103, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4, surat An-Nam ayat 2 sampai 3, surat Luqman ayat 3 sampai 4 dan surat Fussilat ayat 6 sampai 7. Demikian anak-anak materi tentang itikaf dan zakat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa semakin menambah keimanan kita. Untuk selanjutnya, nanti kalian akan membuka link untuk mengerjakan soal tentang itikaf dan zakat. Intinya, Islam itu adalah solusi dari masalah, bukan penambah masalah. Saya mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.